Ada satu fase, duit yang tersisa 5.000. Istri ini saya tahu lapar, tapi nggak berani ngomong. Udah nangis aja, udah nikah ini mas. Mana ya caranya? Microslip, kendaraan hilang kendali, jadi langsung nyemplung masuk ke parit. Airbag udah keluar semua, mesin itu udah hancur. Ada 3 huruf D sebenarnya dari marketing. Define the market, design the strategy, deliver the process. Jangan cuma berwacana maksudnya kayak gitu ya. Kalau katanya Panji Pragiwaksono kan sedikit lebih baik, itu akan kalah kalau kita beda. Jadi kuncinya berpartner menurut saya adalah masing-masing pihak yang berpartner tidak dalam kondisi kelaparan. Karena apa? Ketika belum dapat hasil itu tidak panik secara finansial. Manusia ada 2 mata, mata lebah sama mata lalat. Kalau mata lebah nyarinya bunga, madu. Kalau lalat nyarinya sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Alfa, tinggal di Kota Malang. Saya adalah direktur dari PT Fortuna Aimatran, salah satu perusahaan marketing konsultan. Ada di Malang, di Ruko Soekarno Hatta Indah, Blok B4. Jadi perusahaan kami ini membantu untuk merancang strategi, budgeting, dan implementasi untuk marketing di perusahaan-perusahaan kliennya. Ketika kita ngomong tentang marketing, itu biasanya ketemunya sama teman-teman yang memang jago, ahli, spesialis di bidang konten. Tapi targetnya seperti apa, strateginya seperti apa, indikator dan cara pengukurannya seperti apa, budgeting dan pengalokasiannya seperti apa, itu belum banyak yang beroperasi di ranah itu. Melihat sebagai sebuah peluang yang banyak menggunakan jasa kami itu di titik kebutuhan itu, sehingga ini kayaknya menarik ini karena secara kompetisi juga belum banyak. Sebagai sebuah bisnis sangat prospek dan potensi. Kalau di digital marketing ada salah satu istilah yang sering kita gunakan kan kampanyenya mas. Campaign-nya itu apa? Jadi biasanya teman-teman agensi itu siap untuk membuat konten, mempublikasikannya dalam posisi kampanyenya sudah ada. Nah ternyata beberapa perusahaan ini kampanyenya bahkan belum ada atau belum kepikiran. Dan dari situ kami coba tawarkan sebagai sebuah paket layanan yang terpisah. Istilahnya kami adalah paket untuk pendampingan. Dan ternyata justru itu yang lebih banyak yang membutuhkan. Karena kalau kita ngomong tentang konten, kompetitornya sudah luar biasa mas, anak-anak muda dengan segala kreasi dan kecanggihan teknologi yang dimiliki pasti unggul di sana. Kita itu bedanya apa dibandingkan yang lainnya? Ketika kami perdalam, dan itu bukan dari sebuah halusinasi ya, tapi justru berkomunikasi dengan si customernya, apa sih manfaat terbesar ketika menggunakan jasa atau layanan yang kami tawarkan. Ternyata jawaban mereka mayoritas adalah kita dibantu untuk mikirin ya ide, konsep, dan strategi apa yang cocok untuk perusahaan kami, bukan dari kontennya. Contoh kasus yang menurut saya bersejarah ya, karena itu adalah pertama kalinya ketika saya dapat kepercayaan dari brand di Malang, Ayam Goreng Nelongso, untuk menangani strategi pemasarannya. Karena saat itu posisinya kan unik mas, namanya kan juga anti mainstream, namanya Ayam Goreng Nelongso. Terus secara kaidah dan aturan itu kan menabrak berbagai aturan yang baku kan, contohnya dari komposisi warna, logonya dan sebagainya, ini melawan aturan ini. Tapi di situ ada satu hal yang menarik ketika saya berkomunikasi dengan ownernya, bahwa kita pingin brand ini dikenal dengan cara-cara yang kreatif, artinya ruang untuk kreativitas ini yang kemudian cocok. Jadi kami bikin program-program, saat itu belum ada di lingkungan terutama di UMKM ya. Kita bikin jingle jadi, kita bikin lomba untuk mengcover jingle itu. Yang sederhananya kalau dipikir-pikir secara budget itu kecil loh mas, tapi dia menjadi kayak bahasanya gitu, menjadi breakthrough atau terobosan di antara brand-brand yang sejenis. Karena ketika kita nggak cukup kreatif, mainnya pasti apa sih mas? Budget iklan yang diperbesar, diskon yang ditambah, kemudian endorse, nggak usah pakai konsultan ya memang itu caranya gitu loh mas. Inspirasinya waktu itu dari tempat
wisata, Mas. Destinasi wisata itu kan selain muter lagu biasanya juga muter jingle, Mas. 2 lagu ada jingle, terus habis itu ada pengumuman anak hilang. Gitu. Studi kasusnya seperti itu, sehingga klien atau customer ini juga turut terpicu, sehingga menjadi sebuah campaign yang kolaboratif. Karena apa? Mas, gimana kalau ditambahi gini? Gimana kalau dikasih gini? Sehingga jadinya saling melengkapi. Jadi contoh, mungkin salah satu yang punya jingle di Indonesia atau lagu itu ya ayam goreng longso untuk ukuran UMKM ya. Ya kolaborasi juga. Founder yang waktu itu yang genjreng-genjreng bikin apa itu nadanya, gitu. Feel naskah, teksnya kami yang susun. Karena memang salah satu kekuatan di situ kan. Saya juga latar belakang pendidikannya kan di ilmu komunikasi, jadi penyusunan, tata kelola, bahasa dan sebagainya memang spesialisnya di situ. Kami bagi menjadi 2 fase, Mas. Jadi fase sebelum pandemi sama fase setelah pandemi, karena itu kan pasti merubah banyak hal ya. Jadi kalau di sebelum pandemi itu yang banyak ditangani oleh IMAX adalah perusahaan-perusahaan di bidang food and beverage, dan kebanyakan mayoritas di luar Jawa. Jadi bidang industrinya itu tertentu, tempatnya yang nyebar, Mas. Jadi kalau diurut ya, kalau di Sumatera kami handle di Pekanbaru, Medan ada Martabak Juragan ya. Terus di Belitung, di Pulau Laskar Pelangi ini kami handle ada namanya Ayam Lunak Panglima, salah satu top of mind dan istilahnya hero lokalnya ya di sana. Terus kemudian beranjak ke Kalimantan, kalau di Pontianak ada nasi goreng kambing Bin Ali, roti gembong Juanda di Samarinda. Kemudian juga ada soto Banjar Nyaman Banar, ada di Samarinda dan Sangatta juga. Di Palu ada Raja Penyet Mas Faiz sama Nauru Rice Box. Di Jakarta ada 2 brand, yaitu ada bakso Royal, di Garut ada bakso Aci Ciomi. Jadi berangkat dari Bandung ke Jakarta, Jakarta ke Medan, Medan ke Samarinda, Samarinda ke Palu, Palu ke Makassar. Kami juga punya klien di Makassar, dari Makassar baru balik ke Jawa. Ketika pandemi ada sedikit perubahan, Mas. Terbang juga jadi lebih susah dan lebih mahal ya. Jadi beberapa kontrak kita mengalami koreksi, tapi kan tetap harus survive kan, tetap putar otak lagi, Mas, nyari diferensiasinya apa. Dan karena muter-muternya di sekitar Jawa Timur, maka areanya yang jadi sempit di Jawa Timur, tapi bidang yang ditangani jadi meluas. Kami menangani Davi Hijab di Lamongan, menangani juga tempat bercakap kopi di Kediri, salah satu kafe dan resto yang jadi top of mind di Kediri, menangani bis pariwisata di Zain Putra di Kediri, menangani Vodeka, jasa percetakan untuk wall dekor dan hiasan dinding di Trenggalek. Kemudian kami juga menangani koperasi produsen susu Kanjabung dengan 2.000 peternak yang dikelola di Jawa Timur. Jadi peralihannya di situ. Tapi satu kesamaannya adalah memang spesialisasinya kami di strategi, tim buildingnya untuk marketing, implementasi, dan budgetingnya. Jadi yang terbaru saya juga cukup bahagia, bersyukur, dan ada rasa bangga di situ, Mas, karena bisa berkolaborasi dengan salah satu brand yang foundernya adalah Habib Hasan bin Ali Asgaf dari Tulungagung, yaitu brand madu Jahir. Ngobrol-ngobrol sama Habib Hasan, loh kok cocok. Dan ini menurut saya menarik karena madu itu kan ada sejak zamannya Nabi tuh. Plus ada sebuah narasi yang mulia di sana bahwa jangan sampai madu ini sesuatu yang membawa kebaikan, tapi kalau madunya bukan madu yang bener, maksudnya madu yang abal-abal, ini kan malah bisa jadi penyakit gitu loh. Ya bagian juga dari kita untuk mengajak dan mensosialisasikan untuk kebaikan. Kalau di madu itu, kalau bahasa kerennya sekarang itu co-founder, Mas, gitu ya. Zamannya kan kolaborasi ya, katanya gitu ya. Kalau pingin berangkat cepat ya berangkat sendiri. Kalau pingin berangkatnya jauh, maka berangkatlah bersama-sama. Sehingga menggabungkan, ya mengkolaborasikan ini dengan satu ramuan yang tepat, menurut saya merupakan formula untuk hal yang lebih besar. Jadi produk yang bagus dengan strategi yang bagus dan disebarluaskan dengan bagus, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Dan dari situ kolaborasi berlanjut. Kenapa? Karena ini memicu sebuah ide, sebuah pemikiran tentang bagaimana kalau kita melahirkan, ya kan, kita ini kreator kan. Kreator itu kan tugasnya untuk melahirkan ya sebuah ide-ide, konsep baru yang tidak cuma di angan-angan ya, tapi kemudian diwujudkan menjadi sebuah tindakan dan rencana besar yang akan kita buat dengan channel Pecah Telur untuk program yang terbarunya.
program podcast terbarunya yang pastinya wajib beda dan nggak boleh biasa-biasa saja ya, karena di dunia yang kreatif saat ini, kalau katanya Panji Pragiwaksono kan sedikit lebih baik itu akan kalah kalau kita beda. Kalau sedikit lebih baik, sedikit-sedikit yang lain juga bisa memperbaiki. Tapi yang kita cari memang tetap diferensiasi ya, apa bedanya, dan beda itu wajib menjadi faedah atau manfaat bagi para penontonnya. Jadi pertumbuhannya Madu Syair ini juga menurut saya signifikan. Karena apa? Saya ngobrol kan dengan teman-teman pecah telur, ngobrol juga dengan Habib Hasan. Bib, gimana ini kita boomingkan kan? Kan kita tahu caranya ya, kan kita agensi toh. Kita sempat diskusi kan waktu itu. Nah di titik itu, kemudian kita memilih pendekatan yang berbeda, yaitu apa? Pertumbuhan secara organik. Ya, jadi kita inginnya menyusun sebuah anak tangga, bukan ledakan kembang api. Tahu bedanya kan? Kalau ledakan kembang api memang dia berisik, menerangi langit, tapi cuman sekedipan. Kita nggak ingin. Apalagi ini produk madu ya, produk yang sudah ada sejak zaman Nabi dan akan ada sampai akhir zaman. Jadi kita membangun sebuah pertumbuhan yang organik. Dan kita tempuh proses itu. Dan amazing, luar biasa ya, dari proses-proses yang kita lakukan ini sudah ribuan botol terjual, terdistribusi, dan dinikmati. Tapi kan tetap kudu ada inovasi ya. Jadi kayak jantung itu perlu denyut, di mana setiap denyut ini menandakan bahwa kita tetap hidup. Makanya secara berkala kita melahirkan inovasi-inovasi produk, terutama untuk khasiat-khasiat spesifik. Dari proses diskusi kita banyak, ternyata penyakit-penyakit zaman modern itu semakin berkembang. Kita menyasar penyakitnya orang urban, penyakitnya orang kota, yang disebut dengan asam lambung, atau bahasa medisnya itu GERD, gastroenteroreflux disease, yang kira-kira itu di lambung itu ada katup, yang katup itu harusnya nutup sendiri, tapi karena stres, tekanan hidup, dan sebagainya, dia itu buka sendiri katupnya. Ternyata ada terapinya, jadi kita bicara dengan formulator kita dan memang memungkinkan ada madu yang memang khususon ya, spesial untuk terapi itu. Yang juga kita diskusikan dan komunikasikan intensif dengan dokter ya, supaya semakin tepat penanganannya, dan mohon doanya semoga ini jadi sebuah lompatan besar, terutama dari sisi bagaimana kita mengajak orang Indonesia ini untuk mengkonsumsi madu, karena angka konsumsi madu kita rendah sekali. Sebagai salah satu bentuk kampanye, insya Allah ini bisa jadi sebuah hal besar di Indonesia. Saya menikah 2009, justru ketika menikah itu saya resign dari pekerjaan. Saya melakukan beberapa pekerjaan sebelumnya. Pernah jadi guru les untuk bahasa Inggris, terus kemudian menjadi radio announcer, dan menjadi marketing manager untuk sekolah internasional di Malang. Justru ketika saya menikah, saya resign, karena Indonesian Dream lah ya, kerjanya di rumah, fleksibel waktu, dan sebagainya. Impian yang ditawarkan oleh digital marketing saat itu, rumang samu, bukan gitu. Karena ternyata ya kalau semudah itu ya kaya raya semua kan, anak-anak muda di Indonesia. Ada satu fase, saya masih ingat, nominalnya duit yang tersisa 5.000. Istri ini saya tahu lapar, tapi nggak berani ngomong. Udah nangis aja, udah nikah ini mas. Kenapa nggak beli Indomie, kan kira-kira kayak gitu, nggak beli mie instan, gasnya habis juga. Kenapa nggak beli nasi goreng? Kurang mas, waktu itu nasi goreng udah 6.000. Mana ya caranya? Saya nelpon temen mas, kamu nggak kangen dah, besok lah sini main, sekalian bawa sarapan apa gitu. Jadi pagi itu saya sarapan disubsidi oleh teman saya itu, yang kemudian siangnya baru dapat duit. Jadi siang nggak dapat duit, ya nggak tahu, kita nyari cara lagi. Ya umum lah kayak gini, banyak yang ngalami juga gitu ya. Memang ya kalau nggak ada duitnya itu mau bahas apapun ya susah mas. Kan logika jalan setelah logistik beres. Nah ini logistiknya nggak beres gitu. Apalagi posisinya saya maupun istri kan bukan yang dapat privilege ya. Sederhananya kami memutuskan sehari setelah menikah, kami langsung pindah
pindah ke Malang. Jadi nggak pernah kami ngalami fase hidup di rumah orang tua saya atau di rumah orang tua mertua. Beda kota semua. Saya dari Jombang, istri saya dari Nganjuk, kami tinggal di Malang. Kenapa ya? Karena memang komitmennya itu. Ya sudah, susah, senang, berat, ringan, biar kita yang tahu. Makanya kalau sampai sekarang pun setahu saya mungkin orang tua maupun mertua nggak pernah berpikir bahwa kami mengalami kesulitan karena kami menutupinya dengan sangat baik. Komitmen untuk nge-handle klien itu bahkan boleh dibilang kalau didramatisasi itu sampai mempertaruhkan nyawa, Mas. Ada satu momen itu klien yang dari Bandung ya, jalan ke sana, jalan darat, Mas, mobilan, berangkat, pulang. Momennya ketika pulang itu, Mas. Jadi ketika pulang itu saking inginnya untuk ngejar supaya nggak kehilangan pekerjaan. Gimana caranya hari ini malam udah nyampe balik di Malang karena besok udah ada kerjaan lagi yang udah nungguin. Sehingga ada konsep yang salah saya waktu itu terkait dengan pengelolaan waktu. Istirahat itu nggak tak alokasikan, Mas. Jadi saking nggak mau ruginya gitu loh. Jadi maunya hari ini kerja, terus habis itu perjalanan, besok kerja lagi. Harusnya kan nggak boleh, Mas. Insiden aku, Mas, di Boyolali. Kalau bahasanya sekarang itu micro sleep, merem sak sret. Dari jalur Semarang menuju ke Jawa Timur. Micro sleep, kendaraan hilang kendali, kecepatan pasti 80 up. Ya nggak ada pembatasnya. Jadi langsung nyemplung masuk ke parit. Lepas kendali, dibuangnya ke kiri, tapi nggak ada pembatas. Kalau ada pembatas kan paling nabrak pembatas itu paling ringsek aja kan, Mas. Tapi ini dia terjun, jadi hidung duluan kayak gini. Blus, airbag udah keluar semua, Mas. Mesin itu udah hancur. Dan itu jam 4 pagi. Oke, evakuasi itu aku masih dengar azan subuh. Gerimis pula. Nggak ada yang nolongin kan jam segitu. Ada temen dari Jogja waktu itu yang lewat. Ya kenalnya ya pas itu gitu ya. Pakai mobil gitu, dia udah kelewat, dia balik. Allah masih kasih keselamatan. Anak itu kan biasanya tidur di tengah kursi. Nah itu waktu kita istirahat sekitar jam 2, jam 3 itu di rest area di Salatiga itu, dia minta digendong, pindah ke depan. Sehingga dia kena airbag. Misal di belakang, atau lagi. Tapi di situ kami belajar gitu. Ini maunya cepet, tapi malah bed rest lah saya waktu itu sebulan lebih. Sebenarnya kalau saya bahasakan ini boleh dibilang nyawa tambahan. Kalau lihat kondisi kendaraan dan sebagainya, itu dalam tanda kutip ya, itu nggak masuk akal. Saya masih bisa keluar dari mobil itu. Itu kan sampai tak dobrak gini, Mas. Karena udah kegencet kan. Jadi pintu itu udah kayak ngelekuk gitu loh, Mas. Jadi buka itu udah nggak bisa. Kami keluarnya lewat belakang akhirnya. Buka belakang jadi ngerayap gitu di belakang. Dari situ kami belajar ya. Ya tetap kudu diatur memang waktunya. Maksudnya maunya cepet, tapi ya kalau nggak ngukur diri ya hancur juga. Saya kelahiran tahun 86. Jadi sekarang 30 berapa? 6 ya. Pokoknya 2023 kurangi 86 lah. Memang tugas si marketing consultant menurut saya di situ, Mas. Mencari pola atau persamaan yang kemudian dapat dijadikan rumus untuk nyusun strategi berikutnya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita mesti peka mencari polanya, Mas. Karena dari polanya itu yang kemudian ditarik kalau di dunia konsultan jadi metode. Bahasanya beri kami kesempatan setengah jam untuk menjelaskan. Maka di situ metode-metode itu muncul, Mas. Bahasanya kami itu nyari oalahnya, Mas. Jadi ketika dijelaskan, kemudian dia paham. Oh alah gitu, bener Mas, itu yang kami butuhkan. Kalau sebutannya kami metode ya. Contoh ketika kita ngomong tentang apa sih yang akan dilakukan dalam proses perencanaan, kita sebutnya 5T, Mas. Target, tim, taktik, tools, timeline. Frame-nya apa sih di situ? Targetnya apa dulu? Jadi kan nggak mungkin, ya kita harus lebih terkenal, kita harus lebih viral ya. Tetap kita angkakan, karena apa? Dari sisi owner maupun founder ke tim, ini kan mesti ada jembatan untuk di breakdown atau di roll down. Nah dari target, timnya siapa? Timnya nyusun taktik apa, maksudnya sudah ada timnya, ini taktiknya apa, setelah itu butuh tool apa supaya bisa bekerja dan timelinenya kapan. Budget itu ada di tool karena alat, perangkat, dan biaya muncul di situ. Nah persamaan itu yang kemudian kita implementasikan ketika menangani klien. Cuman bedanya B2B apa B2C, Mas. Kami spesialisasinya di B2C, business to customer, yang langsung berurusan dengan customer. Karena kalau B2B metodenya menurut saya berbeda, karena B2B kan ngomong tentang network, ngomong tentang relasi yang dibangun, dan yang ditemui kan bukan banyak orang ya, tapi key person, orang-orang kunci di mana kita mesti kuat secara data dan negosiasi. Kalau B2C ya, langsung ke customer. Kita ngomong tentang campaign, medsos, dan sebagainya. Makanya untuk klien-klien yang B2B ini mungkin sedikit gambaran aja tentang digital marketing ya. Jadi kalau digolongkan sebenarnya digital marketing kalau menurut saya cuma 3. Yang pertama adalah search engine marketing. Bagaimana ketika kita dicari di Google itu ditemukan. Dan B2B ruangnya di sini, Mas. Ya, karena kalau kita nyari pabrik, nyari supplier, nyarinya kan ke
Google mas, nggak ke Instagram kan gitu ya. Jadi yang pertama adalah search engine marketing, yang kedua adalah social media marketing, Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah e-commerce marketing. Kita ngomong tentang Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Sehingga 3 kategori besar ini yang membuat kita jadi punya peta kan. Memang belum tentu jalannya di sana, tapi nggak mungkin nyasar gitu loh. Kita mau ke barat arah ke timur nggak mungkin. Sudah tahu panduannya. Yang kalau saya ringkes, search engine marketing itu nyegati orang yang lewat, karena mereka itu lewat kata kunci kan, kita nyegati di kata kunci itu. Sedangkan kalau social media marketing menggoda orang liburan, mereka itu liburan mas, ya nyari hiburan kan ke Facebook, Instagram dan sebagainya, dan kita nggodain mereka melalui penawaran kita. Kalau e-commerce marketing adalah buka stand di mall, di mana mall-mall itu adalah marketplace atau e-commerce yang sedang aktif sekarang. Artinya ini akan membuat kita jadi punya peta, kita itu perlu fokus di mana. Kesalahan umum yang terjadi kan di situ mas, kita harus mengepung customer dari semua titik. Itu kalau modalmu nggak terbatas. Ketika modalmu terbatas, terus kemudian pakai strategi itu, artinya justru akan diiris kecil-kecil, disebar ke banyak tempat, malah nggak ngefek. Yang ada cuma nambah kerepotan. Tapi secara dampak, yo marginal dampaknya. Katanya gini, udah tak lakukan semua, tetap nggak ngefek. Ya kalau kita punya dosis 1000 sama 1 juta kan ya beda dampak. Saya umpamakan marketing itu seperti sejumput garam di tangan kita mas. Bisa bikin asin nggak? Bisa, kalau ditaruh di gelas atau cangkir kecil. Tapi sejumput garam yang sama, kalau kita tabur di baskom aja, sudah nggak ngefek. Nah, sejumput garam itu adalah budgetnya kita. Jadi kalau dalam marketing mas, ide wajib out of the box. Eksekusinya wajib inside the box. And the box is budget. Marketing korelasi sama budget banget ya? Ketemunya nanti di situ mas. Kayak ide, ayolah kita diskusi lah sekarang. Mau menunjukkan 10-100 ide jadi mas. Yang pengalaman kita 13-14 tahun kan sudah macam-macam ya, nemui berbagai metode yang kita terapkan. Tapi sebenarnya kan kemudian saya rangkum, saya tanya balik, kita ini beroperasi di budget berapa sih? Karena ya kita ngomong tentang pelibatan key opinion leader, influencer dan sebagainya. Oke, satu influencer budget sekian. Nah kalau 10 kan tinggal dikalikan 10 mas. Sekarang budget kita berapa? Separuhnya itu ya udah tak nyari influencer yang grade-nya lebih rendah gitu. Tetap influencer kok, tenang aja. Cuman kan beda dampak. Artinya sebenarnya ilmunya adalah ilmu untuk peka terhadap pola. Jadi segala hal di dunia ini menurut saya berpola. Jadi first principle-nya kan di situ, prinsip dasarnya supaya kita nggak bingungan mas. Intinya apa sih ini? Atau kalau kita belajar di sekolah-sekolah bisnis kan, bisnis modelnya mesti paham dulu dari awal. Bisnis model itu kan cara nyari uangnya bagaimana. Sehingga bis pariwisata, cara nyari uangnya beda sama kafe. Kafe beda cara nyari uangnya dengan hotel. Hotel beda cara nyari uangnya dengan pabrik hijab yang beroperasi dengan distributor, agen, dan reseller. Itu kan paling simpel aja. Timing masuknya uang kan berbeda mas. Kafe omsetnya harian, bis pariwisata mingguan karena dia berangkat trip dulu baru balik kan. Distributor, agen, reseller hijab beda per seri keluar kan, karena begitu seri keluar di situ transaksi terjadi. Mesti peka terhadap pola, karena itu akan lebih memudahkan kita dalam penyusunan strategi berikutnya. Tetap validasi kok mas, jadi tidak semuanya jurus atau rumus atau dosis yang saya sampaikan dan teman-teman sampaikan ini dalam rekomendasi itu sakti dan powerful, cuman dipastikan nyasarnya nggak jauh, tenang aja. Sederhananya, sengawur-ngawurnya ngomong itu masih punya dasar, senyasar-nyasarnya saran itu masih punya pondasi. Ketika saya ketemu guru namanya Pak Jamil Azaini ya, saya pernah menginap di kediamannya beliau di Parung, Bogor, yang waktu itu nyampaikan sebenarnya simpel mas. Waktu itu saya belum nulis buku dan dibilang nulis buku yang saya belum nyantol mas, buat apa gitu. Tapi disampaikan kayak gini, setiap nabi itu punya kitab. Itu kan simbolik ya. Artinya kita ini sebagai konsultan itu kan dirujukkan, didengarkan, disimak oleh para klien. Mereka itu membayar untuk itu. Kan nggak bisa ngasal mas, nggak boleh ngawur, mesti punya sebuah pondasi atau kerangka berpikir. Sehingga dari situ matching mas, saya nulis buku mas. Karena nulis buku beda sama nulis status medsos mas. Nulis status medsos kan sesuai suasana hati ya, lagi apa nulis. Tapi buku mas, perjuangannya luar biasa menurut saya. Kita mesti menata sebuah urutan pemahaman sehingga yang paling pertama kan jelas dulu bagi kita ya. Runtutan berpikirnya itu, yang mengkritisi kan pasti ada. Terus kemudian yang pemahamannya mungkin lebih mendalam dari kita pasti banyak. Yang sudah
ada pengalaman dengan konsultan lain kan juga pasti ada. Maka kita jadi punya pijakan yang kuat dan kokoh. Dan itu yang kemudian memperkuat keyakinan saya bahwa kayaknya ini bisa jadi titik keunggulan yang ya sayang aja Mas ketika itu ditinggalkan gitu ya. Kita itu kan pengennya berperan, berdampak di memang sesuatu yang faedahnya besar dan memang kita itu memang mampu ya, dunia membutuhkannya dan orang mau membayar untuk itu. Pertemuan di tengahnya itu Mas, yang sederhananya dream job-nya itu ya di situ. Maksudnya kita memang jago di bidang itu, terus kemudian dunia juga membutuhkannya, plus orang mau bayar untuk apa yang kita lakukan itu. Ada 3 buku yang sudah ditulis sampai sekarang. Menurut saya fundamental karena yang pertama judulnya adalah 3D marketing. Tugasnya kita itu kan menyederhanakan yang rumit itu tadi ya. Jadi saya menulis konsep dasarnya di buku itu adalah ada 3 huruf D sebenarnya dari marketing itu. Yang pertama adalah define, definisikan, define the market sehingga kita tahu siapa yang kita layani. Kedua adalah design the strategy. Setelah kita kenal orangnya, kita mendesain caranya. Yang ketiga adalah deliver the process. Jangan cuma berwacana maksudnya kayak gitu ya. Pahami konsumenmu, susun strateginya dan laksanakan sesuai dosis. Ini saya garis bawahi sebenarnya yang ketiga Mas. Karena dalam marketing banyak kesandungnya di situ. Kita melakukan kampanye minimal 21 hari berturut-turut. Kan ada penelitiannya itu Mas. 21 days habit changing itu. Kalau belum 21 jangan berhenti maksudnya kayak gitu. Kalau kita sudah melakukan misalnya 3 atau 5 hari, ketika ditanya sudah melakukan belum? Jawabnya pasti sudah Mas. Ngefek? Enggak. Jadi masalahnya di delivery ini tadi, eksekusinya bro, kira-kira kayak gitu. Yang kudu rajin, rutin, disiplin. Buku yang pertama menjadi 3 konsep itu yang alhamdulillah kata pengantarnya ditulis oleh guru saya, Mas Siwo Yuswo Hadi. Ya. Terus yang kedua adalah Laperpreneur, gabungan dari 2 kata kan, lapar dan entrepreneur. Jadi panduan teknikal banget untuk para pelaku F&B, mulai dari pembuatan campaign, kemudian strateginya, pengukurannya. Jadi kalau punya tim masih bingung tugasnya apa, udah belikan buku ini aja. Pada prinsipnya adalah dosis kecil dari nge-hire consultant seperti kami. Karena ini solusi juga bagi beberapa teman-teman yang mungkin masih belum nyampe ya, atau masih belum perlu untuk hire kami. Jembatannya bisa dari buku itu sebagai sebuah panduan. Yang ketiga judulnya adalah Kitab Kuning Internet Marketing. Ya, karena saya latar belakangnya tadi di Jombang yang kuat dengan unsur pesantrennya. Jadi Kitab Kuning itu kan kitab yang legend ya, turun-temurun dan memang diajarkan terus-menerus. Ini yang memberikan pemahaman tadi, digital marketing tadi yang ada 3, yaitu search engine, social media, sama e-commerce marketing dan penggunaannya seperti apa. Menurut saya wajib berpartner gitu, karena makin kesini kan juga saya makin terlibat di circle-circle orang-orang yang istilahnya sudah terbukti dan teruji ya, dan itu berpartner dalam jangka waktu yang panjang. Karena pada prinsipnya memang tantangannya itu menurut saya seserius kita mencari pasangan hidup, berpartner itu, karena bisa bener seringnya salah, karena kan orang itu baru teruji ketika pernah jalan bareng, tahu kan dia tidurnya gimana gitu, terus kemudian sholatnya gimana dan sebagainya. Itu kan alami aja kan waktu proses itu, sama ketika urusan duit. Jadi termasuk yang rakus atau tidak. Kalau kamu butuh bilang aja gitu loh, jangan ngambil. Karena bilang juga kita kasih, atau misalnya ya udah bulan ini bagi hasilnya lebih banyak di kamu ya, karena kamu lagi butuh. Berpartner menurut saya gini, selama kamu tidak terancam dengan dia, maka jalurnya udah bener. Artinya apa? Saya nggak perlu jagain, dia juga nggak perlu jagain, karena saya bisa pastikan saya sendiri bukan orang yang rakus, saya bukan orang yang ngambil yang bukan punyanya itu loh. Akan mungkin sebuah partnership bisa berjalan kalau kita selalu siaga dan waspada, terancam dengan adanya dia. Jadi kuncinya berpartner menurut saya adalah masing-masing pihak yang berpartner tidak dalam kondisi kelaparan. Karena apa? Ketika belum dapat hasil itu tidak panik secara finansial, tidak tergesa-gesa atau terburu-buru untuk minta bagi hasil atau modalnya balik dan sebagainya. Karena ini kan lucu kan dalam partnership. Contoh misalnya kita berkomitmen berpartner untuk 1 tahun gitu. Artinya kan kita naruh sapi di situ misalnya 1 tahun, tapi belum 1 tahun sapinya diambil. Lah, gimana? Kan gitu. Aku lagi butuh, sapinya tak ambil. Lah, kan kita rencananya 3 sapi, ini tinggal 2 sapi. Berarti nggak benar juga ya Mas, kayak kita berpartner dengan orang yang kita iniannya menolong karena dia sedang kelaparan. Mending sedekah aja sih Mas, lebih ringkes menurut saya. Ya butuhnya berapa ya udah dicukupi kan gitu. Karena nanti nggak akan bisa jenak juga Mas, ya nggak bisa seksama juga, panik finansial kan. Ya gimana bisa mikir jenak kok, mau buat beli beras saja lagi bingung, kira-kira kayak gitu.
proyek gagal ya. Ada nggak kira-kira? Banyak Mas. Ya ini yang membuat kita jadi lebih matang dan dewasa menurut saya. Karena proyek gagal itu bukan untuk nggak diakui ya. Karena kan kita sering ketika ditanya kliennya mana, yang diomongkan yang berhasil-berhasil, yang sukses-sukses doang kan. Tapi menurut saya justru yang nge-push kita untuk bisa tetap meningkat, berkembang, dan kemudian nggak mau nyerah gitu. Bahasanya kepicu untuk masa gini aja gue nggak becus sih gitu ya. Itu justru proyek-proyek yang gagal. Ya tinggal bagaimana proyek yang gagal ini dianalisis. Menurut saya yang berhasil ketika kita terlibat di dalam sebuah proyek itu ada 3 Mas. Yang pertama adalah ambisi. Nah ini ambisinya sama nggak? Dan ini pasti punya. Misalnya kita ngedampingin sebuah klien ya, ambisinya pasti punya Mas. Pingin gede, pingin meningkat, pingin bertumbuh, pasti punya. Kita pun juga sama kan. I want to be part of, ya menjadi bagian dari gedemu, tumbuhmu, sehingga ya simpelnya kan aku bisa pansos. Itu tumbuh apa ya? Coba aja lah. Tanyai, pernah nggak kita terlibat di sana? Kita bantuin pernah nggak? Dan itu proses lumrah aja kan, saling pansos itu. Ambisi pasti ada. Terus yang kedua adalah ada inovasi nggak yang dilakukan untuk pertumbuhan itu. Karena apa? Ambisi ini kalau nggak ada inovasinya, nggak akan terjadi apa-apa. Nah, inovasi ini perlu apa? Inovasi ini perlu validasi, karena belum tentu berhasil. Makanya kalau menangani klien, saya selalu bilang kayak gini Mas, ini kan sudah sampean tangani ya, sudah sampean lakukan bertahun-tahun dengan metode ini. Boleh nggak saya minta 3 bulan dikelola dengan cara yang berbeda? Tapi please, dalam 3 bulan ini jangan diintervensi. Ntar balik-balik lagi kayak 5 tahun tadi. Tapi dalam 3 bulan ini dilakukan dengan cara yang beda. Karena pertumbuhan tadi perlu inovasi. Nah, yang ketiga ini Mas, kita punya ambisi, terus kita belum melakukan inovasi. Yang ketiga kira-kira apa? Investasi. Jer Basuki mau beo ya, segala kejayaan perlu pengorbanan. Ini yang kadang nggak ketemu Mas, terutama di teman-teman UMKM. Ekspektasinya begini, diajak ngomong budget, ini sehingga nggak ketemu. Jadi sering kepentok kita ketemunya di situ. Proyek-proyek yang gagal di atas 80% problemnya ini. Investasinya nggak ngejar, bukan salah kliennya, salahnya kami juga. Jadi we are choosing our customer. Kita itu yang milih customer kita. Kita kan bisa untuk memilih untuk menerima atau menolak klien. Tapi kan kadang kita rakus Mas, terima semua tanpa filter yang memadai. Filternya apa sih? 2 Mas. Ini klien termasuk yang sedang bertumbuh atau sedang di tepi jurang. Karena ada Mas, dan nggak sedikit yang nyari dan ketemu kami memang dalam posisi tepi jurang. Dan sayangnya kami ambil juga. Jadi ambisinya tetap bisa dipupuk, inovasinya bisa dibahas. Tapi begitu masuk ke investasi, Mas, aku ini diperes saja, udah nggak keluar darahnya. Jadi tidak terimplementasi, dan that is bad for us. Kenapa? Udah ditangani IMAT, tetap gagal. Saya nggak mungkin bikin konferensi pers dong. Ya, gagalnya karena ini. Kan tetap kesimpulan umumnya kan begitu. Sudah pakai IMAT, sudah ditangani IMAT, tapi tetap gagal. Yang itu pelajaran besar bagi kami. We are choosing our customer. Not bad juga gitu ya. Gagal itu juga bagian dari memang proses yang kadang-kadang menyelamatkan kita ya. Termasuk si brand ini tadi. Memang dia ditakdirkan gagal nggak apa-apa. Bukan aib juga kok gitu ya. Orang-orang yang berhasil sekarang yang kita kenal itu juga kalau ditanya, saya yakin gagalnya pasti lebih banyak. Cuman kita ngelihatnya kan manusia ada 2 mata. Mata lebah sama mata lalat. Kalau mata lebah nyarinya bunga, madu. Kalau lalat nyarinya sampah. Makanya kalau kita ngapa-ngapain ya, terus yang komen nyinyir-nyinyir, oh lalat. Tapi yang dia support dan dukung kita lebah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak dan mengikuti video ini. Semoga menjadikan sebuah kemanfaatan dan juga inspirasi, terutama bagi saya sendiri juga dan juga rekan-rekan yang nonton, untuk lebih banyak berperan, tidak baperan, lebih banyak berpikir daripada nyinyir, kemudian memberikan kontribusi nyata, tidak cuma sekedar wacana-wacana. Saya Faizal Alfa dari PT Fortuna IMAT Trans untuk channel Pecah Telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame.